Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham BABP ya atau Bank MNC Internasional. Oke, ini sudah rilis laporan tutup tahun 2022 tanggal 31 Maret 2023 dan hari ini tanggal 16 April ya, hari Minggu, hari Jumat lalu ini harganya turun 1 poin atau 1,22% ke 81 per lembar saham. Untuk performance kinerja harga sahamnya itu kalau kita cek di sini teman-teman ya, untuk jangka panjang kalau teman-teman pegang ini 10 tahun yang lalu ini sedang floating minus 50%, jadi kehilangan separuhnya. Kalau 5 tahun yang lalu beli saham ini sekarang naik 58%, 3 tahun 68%, dan kalau teman-teman baru beli setahun yang lalu ini sedang floating minus semua teman-teman ya, lagi turun. Ya, untuk year to date sendiri sudah negatif 19,8%. Harga tertinggi setahun terakhir 168 dan terendahnya 79. Jadi ini sedang berbeda 2 tick aja dari harga terendahnya setahun terakhir. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas saham BABP ini dari 4 analisa ya, dari fundamentalnya secara umum seperti apa, kemudian dari seasonality kira-kira bulan apa biasanya saham ini naik atau turun. Kemudian dari bandarmologi kira-kira harga perpindahan sahamnya ini setahun terakhir seperti apa. Kemudian dari analisa teknikal ya kira-kira ke depan harganya akan kemana. Oke, seperti biasa kita akan lihat dulu company backgroundnya teman-teman ya. Jadi MNC Internasional ini itu bidang usahanya adalah bank umum dan bank devisa. Jadi ini juga bank devisa ya selain bank umum. Ya aktivitasnya sama ya, kalau bank-bank biasa menghimpun dana terus menyalurkan pinjaman. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini untuk fungsi dari bank devisanya sebagai treasury, trade finance ya, ekspor impor segala macam dokumentari ya, teman-teman ya. Oke, ini jumlah pemegang sahamnya turun teman-teman ya, setiap bulannya lagi turun terus, lagi dijauhi dan eh ini apa? Perusahaan sering banget right issue ya. Jadi ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 kali right issue sejak 2015. Jadi ini perusahaan yang cenderung meminta modalnya ke investor. Nah, ini ada isu juga mau merger ya antara Nobu sama BABP. Nobu ini miliknya Lipo Group ya, kalau BABP ya jelas miliknya MNC Group ya. Jadi ini dua grup besar, banknya mau merger teman-teman ya. Ini bakal rampung 2 Agustus 2023 ini. Ya, jadi tahun ini rampung, eh, udah membentuk ya. Dan kalau saya lihat sekilas ya, kira-kira efeknya apa? Kalau ini merger, kalau kita lihat secara fundamental ya, kalau kalau di merger ini kan yang tergabung kan fundamentalnya. Ya, fundamentalnya ini ya sama teman-teman ya. Kira-kira ini adalah tipe-tipe bank ya Nobu ini yang saya cek belum pernah bagi dividen dan lebih banyak right issue meminta modal. Jadi tipikalnya sama teman-teman ya. Bahkan ini sedang sedang right issue nih si Nobu ya pada saat video ini dibuat. Ini baru saja right issue teman-teman ya. Eh, jadi saya rasa sih nggak akan ada perubahan yang signifikan ya di secara fundamental karena tipikalnya sama. Ini sama-sama eh, perusahaan yang sering meminta modal kembali ya, bukan yang membagikan keuntungan ke investor. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kinerjanya teman-teman ya. Kalau kita lihat pendapatannya ini juga oke sih ini naik ya, namun naiknya memang nggak yang growth apa berkelanjutan ini ya, lebih naik namun lebih ke flat ya, jadi sangat lambat kenaikannya. Kemudian laba kotornya juga sama ini sempat turun, ini tiba-tiba loncat ya teman-teman di sini ya. Laba usahanya loncat, kemudian laba bersihnya loncat. Meskipun saat ini apa labanya loncat, namun kalau kita lihat perhatikan teman-teman ya, profitnya tuh kalau profit ini sebenarnya nggak seberapa teman-teman ya. Namun begitu rugi, itu ruginya dalam sekali ya. Ini bahkan sampai 600 miliar lebih. Ya, sedangkan ini profitnya nggak sampai 100 miliar, 50 miliar aja nggak sampai ini kayaknya ya.
Jadi ini kalau untung tipis-tipis sekali, namun begitu rugi, ruginya dalam sekali, teman. Makanya nggak heran kalau ini perusahaannya right issue terus, ya, minta modal terus. Nah, kalau kita cek di struktur pendapatannya, teman-teman ya, sebenarnya ini membaik ya, beban pokok penjualannya ini membaik. Tadi kita lihat juga labanya naik kan. Ya, laba kotornya naik, kemudian beban usahanya ini juga turun dulu sampai minus 123 dari pendapatan. Jadi lebih besar beban usahanya daripada pendapatan bunganya. Dan kalau kita lihat laba bersihnya, ini dulu sempat minus ya. Kalau sekali minus 67,1%. Tapi kalau profit ya, profitnya itu single digit teman-teman ya. Cuma 5,9, 1,9, 1,1, 1,3, 4,5. Jadi terbilang kecil teman-teman ya. Bahkan ini kalau kalau kita gabungkan ya, besar persentase ini belum bisa nutup tahun 2017, masih jauh sekali. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah kinerja jangka pendeknya ya, laporan tutup tahun 2022 saat dibandingkan dengan 2021. Kalau kita lihat total pendapatannya naik ya, 1 triliun, 1,1 triliun, jadi 17 naik 17,8%, laba kotornya naiknya besar ya, secara persentase besar 58,8%. Laba usahanya naiknya 500% teman-teman ya, luar biasa ya. Laba bersihnya naiknya 300%. Ya, namun kalau kita cermati ya, secara persentase di sini, ya, laba bersihnya tadi sudah dilihat ya hanya 4,5% atau 1,3%. Kalau kita lihat secara nominalnya, teman-teman bisa bayangin ya, dengan pendapatan 1,1 triliun, laba bersihnya cuma 53 miliar. Jadi ini kecil ya, teman-teman ya. Meskipun ini growth ya. Kalau kita lihat ini growth-nya tinggi sekali karena ini memang kecil ya. Dari 980 miliar cuma 13 miliar ya, kecil sekali. Oke, ini adalah laporan keuangan atau rasio keuangan khusus bank. Ya, saya hanya dapat datanya di bulan Juni. Saya cari yang tutup tahun 2022 itu belum ada. Ya, jadi cuman ini aja. Ini ya sekilas untuk gambaran ya. Kira-kira mestinya nggak jauh-jauh beda dari ini. Ya, tutup tahunnya. Kalau kita lihat modal sendirinya nih 21% sudah standar teman-teman ya, di atas standar. Ini dulu 14%, karena ada rate issue pastinya akan naik. Ya, kemudian ini aset produktif yang bermasalahnya cukup tinggi. Ya, di atas ini hampir 4%, nih hampir 3, mepet sekali. CKPN-nya ini kecil loh teman-teman ya. CKPN-nya kecil, padahal NPL gross-nya ini besar ya, 4,8, 4,1, tapi CKPN-nya cuma kecil yang dicadangkan. Bahkan ini lebih kecil daripada NPL net-nya. NPL net-nya sudah jelas-jelas 2,9, 2,6, tapi cadangan kerugiannya cuma 1,84%. Jadi ya eh, pasti akan turun terus ya. Ya kemungkinan karena yang dicadangkan juga nggak ada karena profitnya juga kecil loh, namanya mau nyadangkan dari apa gitu ya. Kemudian ROA-nya juga kecil sekali, 0,65%. Ini di bawah standar. ROE-nya juga jauh sekali di bawah standar. NIM-nya padahal lumayan ya. Kalau kita lihat di sini ya, 5,23% loh NIM-nya loh. Ini cukup tinggi teman-teman ya. Eh, Standar namun tinggi. Nah ini di tahun sebelumnya cuma 3,74 ya. Jadi ini nggak stabil teman-teman ya. Boponya kalau kita lihat ini yang menyebabkan negatif teman-teman ya. Beban operasionalnya itu tinggi sekali. Kemudian cost to income ratio-nya juga eh, tinggi sekali ya. Untuk LFR-nya ini ya kecil ya, LDR ya sama lah ya. Ini standar ya. Jadi secara rasio keuangan pun ini mungkin khusus mesti mendapat perhatian khusus ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke valuasinya ya. Kalau kita lihat di sini PBV-nya itu 1,01, PE ratio-nya 52 tahun atau setengah abad kira-kira. Em, Kalau kita lihat di sini ya PBV-nya kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebenarnya ini di atas rata-rata teman-teman ya, di atas rata-rata tahun-tahun sebelumnya meskipun satu. Untuk PE ratio-nya juga ini termasuk di bawah meskipun sudah panjang sekali ya 52 tahun. Namun sebelumnya ternyata lebih pernah hampir hampir berapa ini? Mungkin hampir 700 tahun, 700 kali ya teman-teman ya. Jadi lama sekali balik modalnya. Kalau kita lihat di sini ROE-nya juga kecil tadi 1,94%. Kita bayarnya di PBV 1 maka yield-nya kita 1,92%. Ya, bahkan ini lebih kecil daripada bunga deposito teman-teman. Jadi sangat mahal.
Nah, ini teman-teman ya, untuk dividen sebenarnya dia pernah bagi 2 kali ya, 10 dan 11. Namun setelah itu dia right issue terus, ya. Ini adalah EPS-nya hanya 2 per lembar saham, teman-teman ya. Oke, untuk seasonality ini juga hanya 1 bulan ya, jadi bulan Agustus yang potensi naiknya 50%. Yang lainnya ini di bawah semua, bahkan setiap tahun dalam waktu 10 tahun terakhir, teman-teman ya, itu hanya naik 1 kali. Ya, hanya naik 1 kali di 2021 meskipun sekali naik ini multi bagger ya langsung 287%. Ya. Ini pernah tidur digocap juga di sahamnya. Jadi lengkap ya, pernah turun berturut-turut, pernah digocap, pernah multi bagger gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini untuk seasonality-nya. Kemudian kita akan masuk ke bandarmologinya ya. Ini undernya MNC Capital Indonesia. Ada publik, ada Winfly Ltd. Kemudian ini ada komisaris yang punya sahamnya ya. Kalau kita cek di sini jumlah pemegang sahamnya juga turun terus teman-teman ya. Turun terus. Investor asing di sini partisipasinya sangat kecil jadi bisa diabaikan saja ya. Meskipun ini lagi kalau kita lihat lagi hijau, lagi mengumpulkan, namun dia nggak memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan harga. Nah, ini adalah detail dari kepemilikan saham, perpindahan sahamnya selama setahun terakhir. Ini sulit dianalisa teman-teman ya, karena apa? Karena ini sedang ada waran ya. Jadi ada waran ya di mana harganya itu 100, kemudian ini lagi dari 2018 sampai 2023 ini belum berakhir ya. Nanti sebentar lagi bulan Juni nanti selesai tanggal 20. Ya ini masih banyak, saya heran ya. Harganya tebusnya 100, harga sahamnya itu tadi 80 ya teman-teman ya, 81. Tapi ya masih ada aja orang yang nebus waranya ya, saya juga nggak ngerti ya. Ya kan lebih baik beli sahamnya langsung daripada menebus waranya, apalagi kalau waranya dapatnya free ya. Kalau dapatnya bayar ya lebih parah lagi ya. Dapatnya bayar, waranya bayar, kemudian menebus, ya berarti dia harus keluar duit 100 plus harga waranya dia. Ya sudah jelas lebih tinggi harganya daripada kalau beli langsung ya enggak ini masih masih terjadi pencatatan saham ya teman-teman dari konversi waran sampai April ini ya padahal harganya sudah di bawah 100 saya juga kurang paham nih kenapa ada yang seperti itu ya. Oke, ini sulit dianalisa jadi kalau kita lihat di sini ini semuanya dilusi ya teman-teman ya ini ada yang penambah ini kan penambahan ini bukan pembelian di bursa nih ini apa karena ada konversi aja ya, jadi terdilusi. Nah, ini saya cek aja di broker summary ya, setahun terakhir itu sedang terjadi big distribution ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini dominan yang mau jual, jadi setelah nebus mungkin dijual lagi gitu ya, nggak paham juga. Oke, ini dari perpindahan sahamnya saya nggak bahas terlalu banyak. Ini juga karena ada dilusi yang berkelanjutan. Kalau kita lihat secara sekilas aja teman-teman, di sini ada yang membeli secara berkelanjutannya adalah reksadana asing. Tapi kan asing tadi kecil sekali ya. Nah, ini lagi beli ini reksadana asing ya. Kita nggak tahu jumlah uangnya dia yang dialokasikan untuk membeli kita nggak tahu. Kalau kalau menjual kan kita tahu ya sisa sahamnya sih tinggal berapa. Tapi kalau dia lagi akumulasi kan kita nggak ngerti dia punya uangnya atau alokasi budgetnya berapa. Jadi kita nggak tahu dia seberapa banyak dia akan mengakumulasi. Namun ini masih kecil sekali ya dibanding keseluruhan saham, jadi dia akan sangat rugi kalau dia mengangkat sahamnya. Ya, oke. Kalau di bulan April ini 1 sampai 4 April juga sedang terjadi big distribution. Jadi distribusi dan brokernya ini mirip-mirip ya aset HPZR ya. Ini aset masih rutin untuk jualan teman-teman ya. Jadi ini sedang habis right issue harganya malah turun ya. Oke, sedang distribusi juga. Kemudian kalau kita cek dari analisa teknikalnya, ini sedang downtrend teman-teman ya. Ini sedang downtrend, sempat naik ke MA50, nembus, namun ini balik lagi ya. Jadi ini sedang downtrend. Ya, kira-kira di sini ini naik lagi, kemudian ini membentuk lower low. Jadi kemungkinan dia akan turun lagi teman-teman ya. Jadi masih akan turun lagi. Prediksi saya sih mungkin dia akan turun ke 61, kemudian naik. Apakah akan kegocap ya? Mestinya sih enggak ya, karena kan ada
merger, mestinya nggak akan kegocap ya. Mestinya nggak akan kegocap, mungkin akan tetap ke sini, kemudian akan naik lagi. Ya kira-kira seperti itu ya. Kalau mau merger kan pastinya harga sahamnya akan dijaga, nggak mungkin kegocap. Untuk ini ya likuiditasnya 3,4 M per hari. Kemudian kita akan terakhir masuk ke risamnya. Dari fundamental tadi kinerja jangka panjangnya naik, meskipun naiknya itu nggak yang bagus ya naiknya, tapi tetap naik ya, lambat kenaikannya. Kinerja jangka pendeknya naik. Valuasi ini terbilang sangat mahal ya, di bawah 5% earning yield-nya. Kemudian ini tidak bagi dividen sejak 2012, malah cenderung minta modal terus ke investor. Potensi naiknya di bulan Agustus. Bandarmologi tadi distribusi dan distribusi ini dua-duanya dari broker summary ya, karena analisa dari perpindahan saham cukup sulit karena ada dilusi dari konversi waran. Kemudian teknikalnya ini sedang downtrend teman-teman ya. Dan terakhir sekali disclaimer ya, jadi analisa yang saya sampaikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham BABP ya. Silakan teman-teman wajib melakukan analisa sendiri sebelum memutuskan untuk menjual atau membeli saham BABP. Mungkin sampai di sini dulu analisa saham BABP. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.